Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pada malam hari ini kita akan melakukan pengungkapan lagi. Jadi ini adalah pohon atau daun. Oke, ada sedikit gerakan. Jadi ini ada pohon atau daun ini yang aneh, pemirsa. Anehnya kenapa? Ketika siang hari atau di waktu-waktu tertentu itu sering bergerak sendiri. Jadi pohon-pohon di sekitarnya ini pada diem, sidem kayon bahasanya. Itu ini selalu bergerak, tapi tidak melulu bergerak, pemirsa. Jadi memang di saat-saat tertentu saja. Memang diisukan di sini ada sosok penunggu peri, pemirsa. Sosok peri. Dan sudah ada orang yang dinampakkan seperti itu. Kemudian jadi di area ini memang banyak sekali berkumpul astral-astral, pemirsa. Ini penampakan daunnya seperti ini, pemirsa. Biasanya kalau dikasih wangi-wangian itu akan bergerak. Jadi nanti kita akan coba dengan Mbah Kendil tentunya kita akan beri sedikit wangi-wangian. Tadi saya juga sudah bawa kemenyan, pemirsa. Nanti kita akan coba, semoga saja sosoknya bisa muncul. Jadi mungkin kalian banyak pertanyaan, pemirsa, kenapa kok enggak langsung wajahnya Mbah Kendil seperti biasanya yang dinampakkan? Karena memang kita mengantisipasi, belajar dari video-video sebelumnya. Jarang sekali astral yang mau bertemu dengan Mbah Kendil. Entah itu karena takut atau memang dia bersifat baik, pemirsa. Jadi ini sementara Mbah Kendil di belakang layar dulu. Kita akan mengamati keadaan sekitar bagaimana. Kemudian nanti semoga ada penampakan, semoga sosoknya mau muncul. Jadi memang di sini, pemirsa, kejadian pohon atau daun ini yang selalu bergoyang. Ini bukan hanya saya, bukan hanya Mbah Kendil yang tahu, pemirsa. Banyak sekali warga masyarakat yang merasa aneh, tapi tidak pernah berani untuk melakukan pengungkapan. Seperti itu. Jadi kita pernah mengamati tempat ini sebelumnya. Sosok peri yang ada di sini bahkan mengikuti Mbah Kendil sampai pulang ke rumah, pemirsa. Sampai cucunya itu menangis-nangis ketika Mbah Kendil sampai di rumah. Jadi itu sudah berani ya, pemirsa, ya istilahnya. Jadi semoga pada malam hari ini juga mau menampakkan diri. Bahkan kalau bisa semua sosok menampakkan diri tidak masalah pada malam hari ini. Seperti itu. Nanti kita akan mencoba melakukan pengungkapan, tapi nanti kita akan melakukan di sebelah sana, pemirsa. Jadi di pojok sana. Kenapa kok di sana? Karena auranya memang lebih kuat di sana. Jadi prediksinya Mbah Kendil itu mungkin sosoknya yang ada di sana yang bermain-main di sini. Tapi juga tidak menutup kemungkinan sosok yang ada di sini, karena di sini tuh banyak sekali sosok, pemirsa. Ada genderuwo, ada peri. Bahkan diperkirakan juga ada sosok ular karena ini dekat sekali dengan sungai yang jurusan dari sumber yang ada nyiblorongnya, pemirsa. Ada siluman ularnya. Kalau di sini paling banyak itu suara, pemirsa. Seperti pasir dari atas gitu dijatuh-jatuhkan. Kemudian pergerakan pohon, daun seperti itu. Jadi memang orang-orang tertentu saja yang dinampakkan sosok. Jadi semoga pada malam hari ini dia mau muncul, pemirsa. Yang jelas pada malam hari ini atau seterusnya kita berusaha
yang asli tanpa rekayasa, pemirsa. Ini kalau saya bikin rekayasa, saya hantam batu, apa saya hantam pasir, itu bedanya antara itu bikinan palsu zaman asli kita nggak bisa membedakan. Ini misalkan saya pohon saya gerakkan, Mbak ya, kan bisa saja. Saya nyuruh anak buah saya suruh gerok apa itu kan bisa saja itu. Atau kita bikin hantu palsu-palsuan kan bisa aja. Jadi kita membiasakan untuk opo eneke, kalau memang sosoknya nggak ada ya biarkan aja, kita memang nggak bertemu. Tapi kalau sosoknya bertemu, saya akan janji akan meliput, akan langsung secara pribadi saya dekatkan hari ini. Jadi artinya seperti itu. Memang sebenarnya sosok itu tidak gampang didekati orang, sosok tidak mudah disyuting itu, memang seperti itu. Setahu saya loh Mbak, sepengalaman saya itu sosok itu sama orang itu nggak berani dekat. Kalau tahu dekat, ada teman yang bisa itu mungkin saya nggak tahu. Tapi saya sendiri secara pribadi apa saya yang nggak mampu ilmunya, atau mungkin seperti itu kejadiannya, saya nggak tahu Mbak. Memang kalau namanya bangsa gaib dunia lain itu tidak bisa bermain seperti teman-teman kita. Manusia seperti manusia, kita berteman sama manusia, tidak seperti itu gitu. Dia dimensinya sudah lain, jagatnya sudah lain, gerakannya sudah lain. Sehingga kalau ambil gambar sosok itu ya gak semudah setiap kita keluar dapat, enggak. Kadang-kadang kalau ada mungkin nggak mau muncul, kalau ada mungkin dia takut muncul, kalau enggak belum muncul lagi mungkin dia malu, kalau enggak malu dimensinya kita nggak, dia tidak bisa masuk ke dimensi kita, ke dunia kita itu. Kadang-kadang makanya saya kadang menantang itu, maksud saya biar muncul itu loh. Tapi kan ditantang pun kan ya tidak muncul. Tapi kita juga nggak memaksa kepada asal-asal yang harus saya paksa untuk menyenangkan saya. Yang saya paksa agar saya itu bisa memuaskan pemirsa. Terus saya paksa makhluk lain itu tunduk sama saya nggak mau seperti itu, karena saya pun dipaksa oleh pihak-pihak gaib, saya nggak mau, saya dipaksa oleh Astra juga nggak mau, jadi saya juga tidak memaksa kepada gaib yang lain. Dan kita tugas kita kan bukan pengungkapan demit, Mbak. Tugas kita itu bukan pengungkapan hantu, tapi kita mengungkap Arya atau hal-hal yang aneh. Apabila ada orang minta tolong, coba kita hadir, bisa semampu kita untuk membersihkan, untuk menghindarkan baik Sukerto atau Astra, itu aja Mbak. Jadi kapasitas kita tidak pakar atau ahli yang harus bertemu demit, atau ahli pakar yang harus bertemu dengan hantu. Jadi pemirsa harus sadar bahwa kita itu bukan konten untuk penelusuran tentang demit. Kita itu luas Mbak, bisa budaya, bisa ilmu, bisa pekerjaan, kemudian bisa apa itu hal-hal yang lain seperti cerita-cerita sejarah, itu luas kita itu. Jadi tidak harus hantu gitu loh. Jadi kita itu punya konten untuk semua apa itu kebutuhan gitu Mbak. Jadi ini sedikit panas Bang ya. Iya, sudah mulai berbeda. Tapi gak apa-apa. Ayo goyang-goyang saudara. Saya mohon digoyangkan. Kadang-kadang kalau tidak diinginkan malah goyang. Jadi nanti malah tidak goyang. Goyang aja lah. Saya malah senang tidak goyang. Goyangnya goyang jangan ngangin. Goyang-goyang karena gesekan dari gaib, dari astralnya, dari media positif negatif. Kalau dari angin nanti kan wajar loh. Ada angin ini goyang wajar, ini kan pohonnya kan pohon kecil loh Mbak. Misalkan dia goyangnya angin, ini kan goyangnya angin ini goyangnya angin. Tapi kalau goyangnya gaib agak keras Mbak. Seperti yang lalu yang sebenarnya pemirsa Mbak Lulu sudah merekam, hasilnya memang gerakannya cepat sekali, roso. Tapi sayang disimpan di flash disk. Kemudian hilangnya mungkin flash-nya kena virus, sehingga tidak bisa menunjukkan kepada teman-teman. Ini sudah direkam pohon ini, tapi Mbak hilang.
Iya, padahal kan memang niatnya itu sebagai simpanan dulu, Mbah. Kan Iya. hal yang aneh toh. Ya, Tapi ya itu kesalahan dari ini semakin ke sana kan hutan loh, Mbak. iya hutan Ini kan lebat sekali, ini Mbah. juga di pinggiran pemirsa, sana itu sampai ke timur berapa kilo itu terus hanya seperti ini, hanya seperti hutan ini. Iya. Ada 4 atau 5 kilo ke sana itu hutan belantara ini. Kayak bahasane nek dhewe iki kebunan. Nggih. Kebunan sing ndak dijamah orang. Itu ndak ada orang main-main di sini itu, nggak ada sampai sana. Apalagi rentetan di apa itu di pesisirnya atau di bibirnya sungai itu nggak ada yang berani. Iya. Nah, yang pertama ya karena rumput, yang kedua banyak ular biasa, yang ketiga ya disinyalir ada penunggunya gitu, Mbak. Kita menunjukkan dulu ke Mbak, apa itu, ada yang tahu ada paranormal datang itu mas sentranya di pohon salak sini. Iya, Ya sini. kemarin ada yang prediksi tentunya di pohon salak ini gitu loh. Iya. Ada yang merasa gitu, ada orang ngerti lah yang prediksi di sini gitu. Kita malah senang para asal menunjukkan eksistensinya ya, Mbak ya. Nggih, Mbah. Jadi kita bisa puas. Nanti kita agak memperpanjang durasi pemirsa. Sampai nanti ada kemunculan. Kalau nanti tidak ada kemunculan ya kita terpaksa pakai dengan apa itu peralatan penunjang seperti bau wanginan itu loh pemirsa. Nggih. Ini sudah agak ada mulai dingin saya, Mbak. Iya. Ini gerakan dari gaib itu bisa dingin bisa panas, Mbak. Ya kalau saya condong ke panas, Mbah, kalau ada seperti Ya, itu. kadang ada dingin, kadang bisa ke panas. Kalau ke panas berasal dari jin, Mbak. Jin ya, panas itu. Kalau nanti apa ya sebangsa jin yang baik itu biasanya diwingin sekali. Kalau jin yang bersifat kamurkan tuh membawa aura api. Panas, nggih. Aura panas ya. Coba ya, coba kita ke sana. Kita di pinggiran pemirsa ini karena yang diketahui masyarakat itu di pinggir sering gitu. Jarang di tengah. Nah, malah justru saya kemarin malah di sini. Nampaknya di sini ya kemarin malah, tapi nggak jelas, Mbak, seperti hanya hitam aja gitu loh. Tidak ada sosok yang berwujud gitu. Agak maju, Mbak, jadi nggak, daunnya nggak jelas nanti. Nah, ini kesukatnya nanti kita apa pasang bau wangi-wangian di sini. Iya. Nah, pernah kami survei di sini tuh, nah justru yang di sini yang atasnya kan pohon-pohon bambu sebenarnya. Iya. Bambu. Ini kan sini misalnya. Ini sungai aksesnya menuju ke timur hingga sampai ke bendungan Blorong tuh. Di Blorong, di bendungan Dada Prangu yang berpuluh-puluh tahun itu. Kalau dinyatakan di Dada Blorong itu sudah berpuluh-puluh tahun, Mbak, atau ratusan tahun. Itu sampai terkenal di daerah sini. Jalurnya airnya ya ini, rentetan dari sini. Sana bentuknya seperti pengkolan, hampir sama, cuma di sini kan sudah diduduki orang, sehingga akan dibersih-bersihkan. Setelah kami membersihkan aura di sini, dia berani membersihkan. Karena untuk mandi anak kecil nggak bahaya, nanti kalau udah dibersihkan rumput-rumput anak kecil mandi ada apa-apa gitu, nanti kasihan anak-anak kecil gitu.
makanya kita tidak membuka pidato dengan suara yang keras karena biar mereka mau merapat ke sini gitu. Coba ke sana lagi Mbak, ke daun yang bergelang Mbak. Jadi kita wawancara sama pemilik tanah itu katanya siang pun sering Mbak ya, sering rindang-rinding dan berbau wangi dan apek. Kemarin yang punya rumah itu kan ada pertemuan untuk grup-grup radio, pulang jam 12 pulangnya langsung mengkorok pemirsa. Mengkorok langsung bau wangi muncul itu. Dia sama istrinya juga takut. Tapi kita ditelepon, kita itu kan acaranya kan selalu keluar rumah Mbak. Iya. Jadi kalau tidak janji kita memanggil kita itu kan nggak bisa. Kalau ada janji ada waktunya itu ya mungkin bisa. Sana juga bambu Mbak, kayak itu bambu ya. Bambu prenghapus gitu. Iya. Kalau itu prengori di sini. Selama sekali tidak ada suara, benar-benar ini Sidem Rayon Mbak, ini sudah jam 12 lebih Mbak ini. Lebih Mbak ini Mbak. Jam 12 lebih ini. Makanya daun tidak ada yang bergoyang gitu loh. Ya. Saya mengharapkan agar nanti kita bisa menguak atau nanti kita bisa meliput bentuk-bentuk astral yang mengganggu daripada masyarakat yang melintas daerah sini, termasuk yang punya rumah itu. Kalau kita sudah masuk ke ranah area ini Mbak, kita sudah siap itu loh. Andai kata seperti ini Mak, jerat di depan ada pocong misalkan mukanya hancur, apa ada apa sini hantu api apa namanya itu, banaspati atau ada peri atau ada siluman ular, apa siluman blorong atau genderuwo sekalipun yang sangat besar yang mengerikan, kita sudah siap. Ya aku tonton saja, nanti saya lari pun enggak kalau ada sosok gitu. Ini kan saya bersuara, mungkin kalau sosok di sini pasti dengar loh Mbak. Iya. Ya, kita tunjukkan kalau nanti ada sini, saya lari apa tidak nanti Mbak. Kita tunjukkan eksistensinya para hantu bagaimana. Karena untuk orang yang benar-benar mempelajari ilmu kematian itu biasanya dengan hantu tidak begitu takut Mbak. Karena mati saja nggak takut itu masalah itu loh. Jadi saya itu memang sejak dulu memang saya pelajari tentang kematian. Jadi mati belajar kematian itu kita harus benar-benar untuk mempersiapkan apabila kita diambil oleh yang kuasa itu. Karena hidup itu hanya sementara, kita bisa bertemu sama Mbak Lulu, kita bertemu dengan pemirsa, besok belum tentu bisa bertemu pemirsa. Karena nyawa kita itu bisa diambil sewaktu-waktu, pada saat kita tidak sakit pun bisa diambil gitu loh. Jadi orang mati itu tidak harus pada saat sakit. Ternyata Pak Lek saya Pak Santoso Bendorojo itu saja kemarin itu saya bertemu gitu loh. Terus lusanya kecelakaan di pasar Tapan ya, hingga meninggal. Itu kesimpulannya gimana? Wong bisa barusan bertemu, kok esoknya sudah meninggal. Makanya namanya orang mati itu tidak ada orang tahu pemirsa. Ya, dan jalannya banyak sekali jalan kematian. Kita yang masih hidup, kita berterima kasih masih diberi umur panjang, bisa menghibur orang, kita bisa makan, kemudian kita bisa menyajikan hiburan. Terus kita sambil lalu hidup, sambil lalu berumah tangga, sambil lalu kita menghibur, kita juga mempersiapkan diri, mempersiapkan untuk
di alam kematian nanti semoga kita juga punya modal, Mbak. Modalnya terutama adalah ibadah dan berbuat baik kepada siapapun. Jadi yang paling penting bagi saya itu berbuat baik kepada siapapun. Karena di ayatnya kan namanya qablu minallah, qablu minanas, qablu minallah, qablu minanas, dan qablu minanas dan qablu minanas. Artinya di samping hubungan sama Allah itu kan ditulis bahwa hubungan manusia ke manusia itu sangat dibutuhkan, Pak. Sangat dihargai itu. Jadi kalau kita itu berbuat jahat kepada orang, bermusuhan dengan orang, kemudian mencelakai orang, itu berarti kita tidak bisa sembuh sama Tuhan. Oh, sebelum sembuh kita harus berbaik pada orang kok. Nah, ini saya berbau tinggi, pemirsa. Mbah. Ya, ini sangat sekali berbau menyolok, pemirsa. Tadi enggak, Mbah? Enggak. Ini saya berbau Barusan. tinggi ini. Langsung saya mengkorok juga ini. Itu, Anda mengkorok ini. Maksudnya mengkoroki saya nggak takut gitu, pemirsa. Memang ini auranya Mbak Kendel seperti ini, pemirsa. Kan printing ya saya. Gitu. Saya menunjukkan printing ini saya tidak berarti saya takut, gitu, biar hanya membedakan suasana gitu loh. Ya, berarti mereka kan dengar, Mbak, saya tantang tadi. Wujudnya seperti apa, silahkan datang. Kita buktikan, nanti saya lari pun enggak gitu loh. Nanti saya tunjukkan, bahkan saya sendiri tidak ambil gambar nanti kalau mau dia datang gitu, Mbak. Karena kita memang butuh bukti dan butuh gambar. Pada saat dia datang terus kemudian saya lari lah, apa gunanya nanti kita kita capek-capek ke sana ke sini, Bang, nggih. Ini dan baunya sangat menyengat banget. Berbau tinggi-tinggi itu kutu yang ada di kasur, pemirsa. Jadi orang Jakarta paling tidak tahu, Mbak, tinggi. Iya. Tinggi itu kutu yang ada di bantal, di kasur, di amben, di amben lah ya, ranjang. Nah, ini sudah hilang lagi, pemirsa. Ini ada lagi bau tinggi. Kok baunya apa aneh ya, tinggi ya? Iya. Kok nggak wangi? Biasanya kalau nggak wangi kecing, pemirsa. Kok tinggi ya? Aneh itu. Teman-teman, ayo muncul. Teman-teman yang tersayang, muncullah. Biar kita bisa menunjukkan kepada teman-teman yang menyimak acara ini nih. Durasinya panjang itu biasanya pemirsa jenuh, Mbak. Nanti kita sajikan, kalau terlalu panjang kita potong ya, Mbak. Kita potong saja. Yang penting kita terus ambil gambar itu. Ayo tuan-tuan pembawa tinggi mohon datang hadir. Saya tahu ada di sini. Sebenarnya kita itu bukan pakar hantu, Mbak. Iya. Kita itu bukan pakar hantu. Terus pakar yang bisa mendatangkan hantu seketika sewaktu-waktu. Terus pakar yang bisa membuang hantu sembarangan, atau pakar yang bisa misalkan manusia setengah hantu dibuang ke alamnya hantu bisa. Kita nggak bisa seperti itu. Nggak bisa. Kita mengakui. Jadi saya itu kalau bisa bilang bisa, kalau enggak ya enggak bilang enggak gitu, pemirsa. Jadi kami tidak mengandalkan mata batin yang secara langsung, kita pakai mata batin indera gitu. Kita sejak kecil mempelajari indera. Sinau rasa, lek mbahku ngarani sinau rasa, pemirsa. Sinau rasa contohnya misalkan punya rasa ingin ke sana, ya harus dituruti ke sana gitu. Itu sinaunya seperti itu. Kita sinau rasa, bukan sinau hantu, pemirsa. Nah, saya berani seperti ini, seperti menghadapi hantu, karena saya belajar dari ilmu kematian itu. Kalau mati saja nggak takut, kenapa sama hantu takut? Itu kan malah salah, teman-teman itu. Makanya saya Kendel bukan punya ilmu yang tinggi, mempunyai andalan ampuh kasekten sing pinunjul, kekebalan yang hebat, atau kanuragan sing andalan. Saya nggak punya andalan ilmu kekebalan atau kanuragan, itu nggak punya, pemirsa. Saya hanya memiliki yaitu ilmu untuk mendekati Allah, ilmu untuk mendekati para Sang Pencipta, yang merupakan alat untuk beribadah. Cuma ketepatan kita orang Jawa, kita pakainya pakai teori Jawa.
kemudian kita juga beragama Islam, dari nenek-nenek saya juga Islam. Ya. Saya padu dengan kepercayaan kepada Jawa dan Islam itu pemirsa. Toh di dalam ilmu Islam, ilmu Arab atau ilmu agama kita kan juga tipis sekali, Mbak. Okay. Kita tidak pintar dan tidak ahli di bidang agama gitu. Tapi saya beragama Islam sejak kecil, termasuk nenek moyang saya. Kalau kita punya agama ya harus kita yakini gitu, Mbak, sak mampunya kita. Kita ngerti ini sholawat ya sholawat. Kita ngerti ini fatihah ya fatihah, semampunya saja. Karena ayatnya juga ada tuh. Namanya beribadah itu saja tidak boleh dipaksa kok, Mbak. Ada tuh ayatnya itu. Ada. Beragama juga tidak boleh dipaksa gitu. Jadi perlu diketahui bahwa teman-teman setia Mbah Kendil itu biar tahu bahwa Mbah Kendil itu bukan orang yang sakti, bukan orang yang punya kehebatan, dan bukan orang yang bisa mendatangkan demi sewaktu-waktu. Kita ada keterbatasan tentang indera itu. Tapi untuk belajar masuk hutan itu sudah terbiasa sejak kecil, Mbak. Saya sejak kelas 5 SD sudah bertapa di Gunung Serengat. Sampai di Alas Purwonyuwangi, di sana lama itu. Terus kemudian bertapa di Sidoarek, Kecamatan Pleman, Kediri. Itu ada di sini kalau ada yang dengar orang Pleman, saya pernah bertapa 41 hari. 41 siang malam di Desa Sidoarek, Kecamatan Pleman, Kabupaten Kediri, Kabupaten Pare. Lama sekali di sana, Mbak, saya. Okay. Di sana dulu saya sampai bakul dawet, tapi tidak saya jual, kita wewehne wong gitu. Kenapa, Mbak, itu, Mbak? Ya karena memang kalau kita namanya jualan dawet terus kita pakai uang, berarti kita kan jualan, kerja tuh. Kita nggak kerja, kita relaku. Sampai di sana itu juga banyak yang minta tolong itu, Mbak. Jadi kalau untuk prihatin saya belajar sejak kecil, pemirsa itu. Tapi yang saya pelajari bukan ilmu kanuragan, tetap ilmu tetulung, nuli wong, numbali wong, terus kemudian menolong orang susah. Kegiatan saya objeknya ke arah situ, jadi kita tidak punya bela diri, teman saya. Ya, bela diri. Tapi walaupun seperti itu, misalkan saya menghadapi jin atau setan yang sungune ngantek klesreh bumi ngadek salane, saya usahakan saya tidak takut. Ini saya tantang. Kalau misalkan ada raja jin yang di sini, buktikan ucapannya Kendil itu bukti apa enggak, saya lari apa tidak ini nanti. Gitu loh. Saya buktikan. Mari. Bahkan duel pun juga enggak apa-apa. Kan setiap orang kan punya kelebihan, dan kelebihan kan enggak mungkin dibicarakan orang lain. Tidak perlu kita pamerkan itu. Apa andalannya Kendil? Kan enggak perlu itu. Andalannya apa? Ya tetap kita pada Allah saja itu loh. Andalan kita tetap kebesaran Allah saja. Ragamnya mantra itu kan hanya sebagai syarat untuk membaca saja, Pak. Kita tunjukkan masuk ke sana, Mbak. Mari lagi. Silahkan. Itu. Saya lari, Mbak. Sana, yang ini. Teman, datanglah. Ada suara berjalan, pemirsa. Iya. Ada orang yang lari. Ada suara yang lari. Apa lari ke sini, apa lari pergi dari sini itu loh. Ini pohon liane kan diam, Mbak, ini, Mbak. Diam, Mbak, cuma coba satu. ini kan diam ini. Coba ini diam, Mbak.
Iya. Diam nggak Mbak ya? Iya diem Mbah. Nah, ini daun ini saja yang goyang-goyang gitu. Ini. Gitu. Dan lumayan keras Mbah ya gerakannya. Nah, ya, sama dekat saja nggak masalah ini. Ayo. Gak apa-apa gitu. Ya. Teman, tahu nggak? Nah, ini ya goyang-goyang sendiri teman. Ini tidak ada angin, tidak ada angin Pak ini Pak. Bahkan daun ini saja tidak gerak ini. Iya, enggak gerak ini Mbah. gerak Cuma ini. satu itu tok. Iya, ini hanya ini aja loh Paman, pemirsa. Nah, ya kan? Ini biasanya di bambu-bambu, bangsa lembut ini bambu-bambu, ini dekat sungai. Tak syaratin, Mbak. Allah. Ayo teko. Ayo Rene. Di bangsamu. Ayo hadir. Melera perahu pau peret dengamu ya apa ya yo. Datang sini teman-teman. Asalnya saya anggap teman Pak. Nggih. Saya nggak membedakan itu bangsa-bangsa apa itu loh. Ayo datang. Ini demi jimbe, tetek bengek, gendruwo, banaspati, ulo, ewon merburi ini kabeh. Ulo tenanan, lo siluman, datang sini. Silakan. Ini saya sudah ngamuk, sudah saya hantam ini nanti. Kalau kamu marah, datang aja itu loh. Tapi kalau nggak marah, memang sing salah aku, nyapa tak gebuk. Iya Mbak. Iya. Sing salah saya. Itu kan dia tadi kan kita bilang tunjukkan eksistensimu kan dia bergerak berarti kan sudah nurut awake dhewe ya. Nggih. Wis dituruti nyapa nesu mbah kendiri. Maksudnya nesu itu saya ingin tahu dia tuh biar datang gitu loh Mbak. Bukan nesu aku memusuhi gak. Tak pancing-pancing aku nesu. Dia kan sering jajal aku ya Mbak. Iya. Berarti jajal. Apa? Kita nggak main-main misalnya. Kalau main-main kita akan rock ini uang ini mbak apa ini tak tipu kan nggak roh kan. Atau tak antem batu klumpreng kan. Wah ini penampakan mbak Lulu bisa saja. Oke. Jadi lele api ya enak ini demen ya monggo nggak demen ya terserah bang kita itu ya cuma menghibur kok. Isane ya mikir ini jadi. Kita itu kan menyajikan tak iso nih Mbak. Nggih Mbak. Enggak iso ya rasa disajikan. Memang kita enggak mampu ya enggak mampu. Kita mampunya seperti ini. Nah, sampai sana kan yo Tenang Mbak. Tenang enggak ada apa-apa. Soalnya memang sudah waktunya sidem kanyon ini Mbak. Jam 7 loro Mbak ini. Jam 7 loro. Saudara-saudara, hadirlah saudara, temanmu datang. Anggap saya itu demit saja, biar kamu nggak takut atau nggak sungkan. Iya. Apa-apa. Saya itu nggak benci sama demit itu. Nggak benci. Saya tidak bersekutu dengan setan, tidak bersekutu dengan jin demit. Tapi saya pernah menyuruh demit. Okay. Dan pernah dikasih uang demit, pernah sering Mbak. Sering sekali. Tapi saya nggak minta loh. Saya naik bis ke makamnya Ronggo Warsito itu, tahu-tahu sak kubek duit Mbak. Okay. Itu keadaan nggak punya Mbak ya sebenarnya. Punya itu. Saya kubek duit, tapi madun mak jeruk nenggon kali ombo, nenggon alun-alun ya entek duit Mbak. Hilang Mbak. Iya hilang lagi. Karena cukup sudah untuk kebutuhan cukup ya dicari lagi Mbak. Makanya ya saya tanggap teman Mbak. Makhluk itu sangat teman. Tapi saya nggak mau menunjukkan juga saya wajahnya seperti apa itu. Iya. Karena nyaman pemirsa itu kalau kebun-kebunan itu ya orang marah Mbak. Oke. Kebun-kebunan. Tapi sebenarnya kita selalu berusaha Bang ya. Iya. Kondrok godong-godongan yang namanya dewi-dewi kondrok godong, rasa kondrok ning HP. Karena saya tantang siluman apapun hadir lah, ulo-ulo sing tenan ora apa-apa nglawel. Gak apa-apa. Kan ulo ya nek sing ngerah ya, Pak. Ulo tenan lho. Nggih.
yang memimpin kan, orang siluman. Ular-ular biasa saja ada yang memimpin, seperti walang, ada tikus, kodok, itu ada kepalanya, ada organisasi perkodokan, grup-grup. Misalkan boyo, grup ulo, ini kan yang ngeratoni loh mbak. Nggih wonten. Yang giring aku. Dan itu siluman, tapi ya enak yang giring. Kita coba itu kan kemarin di sana ada perempuan tua mbak, Nggih. yang bawa pakai tidak minum film itu tadi belakang saja. Nggih. Itu kan kita Selalu ada cokek Mbah nggih. memang ya, Kalau tempat-tempat seperti ini berdampingan cokek, burung hantu itu kan iringannya mbak. Iringannya cara musik nih iringannya. di sini Mbah nggih. Ya di sini ini Pak, ini Mbak Malang. Saya tahu kemarin di sini itu. Ya ini perbatasan Mbah nggih. Ya, kita batas biasa. Nah, ini saya senter ke sana terus dia belokkan ke sini, orangnya ada di sini langsung hilang ya, Pak. Nggih. Perempuan tua itu. Makanya kalau kita bicara tok, ya buktinya kan tidak percaya dari akal-akalan Mbak. Makanya kita siap durasi yang panjang. Kalau nanti bisa diri itu enggak 9 kali. Nggih. Sebenarnya kalau prediksi saya itu malah jauh soalnya Mbak. Sebelah barat jauh sekali, tapi bukti nyatanya yang punya rumah kok munculnya di sini malam ini. Atau mungkin main Mbah. Ya nggak tahu. Kok dulu saya lihat sampai ujung sana jauh. Iya. Tapi lah ya, yang timur memang dekat itu Mbak. Memang dekat. Kita ke arah sana enggak ketoknya kelihatannya ini kok enggak begitu enggak kita ada auranya yang pemirsa kita sudah keliling-keliling tadi hanya ada gesekan dan saya sudah bersuara atau menantang dia datang gitu loh. Iya. Tapi tetap kita nanti di belakang ya. Nggih. Ya kalau nanti kita di depan nanti malah sebenarnya Anda datang. Tadi seperti ada orang lari Mbak. Nggih. Lalu, Awalnya ya, datang, saya datangnya terasa Mbah. Terus kemudian waktu daunnya bergerak itu Mbah Kendil kan melontarkan aksi Mbah nggih supaya mau muncul tujuannya. Tapi justru malah pergi Mbah. Ya. Itu kan seperti orang lari plek itu ya. Iya. Itu kan sebenarnya itu bukan kaki Mbak. Itu biasanya bebek gombal yang sudah tua gitu. Iya. Ya, andai kata umur ya sudah ratusan atau ribuan tahun. Nggih. Jadi yang plek itu adalah payudaranya. Itu jelas sekali Mbah. Atau kopeknya. Biasanya itu pentil ya. Pendilis yang lewer. Jadi untuk lari yang berbunyi adalah pentilnya. Plek itu pernah Pak Bos saya itu dikejar sama bebek gombal pakai peda ondel Mbak. Okay. Setelah ditengok ke belakang itu bebek gombalnya itu mengintai di belakang itu sing plek itu ternyata susunya itu Mbak. Plek bukan kakinya. Wong bebek gombal itu kan tidak ngambah lemah. Iya. Jadi itu perlu diketahui bahwa yang plek seperti kaki itu bukan kaki, tapi adalah payudaranya atau susunya yang kopek itu Mbak. Maka kita di belakang Mbak ya. Nggih, moga Mbak. Kita sajikan wangi-wangian biar datang Mbak ya. Nggih, monggo.
pemirsa. Yang nanti saya akan bikin kemenyan biar datang di sini, arah sini. Barangkali mau datang. Terus kemudian untuk selanjutnya ini akan akan saya matikan dulu HP-nya. Nggih. Matikan biar dia merapat ke sini gitu. Mbah Kendil sudah mulai membakar kutuk istilahnya kalau di sini. Jadi kita akan memberikan bau-bau wangian. Jadi pada malam hari ini kita akan membakar kemenyan pemirsa. Jadi semoga nanti dia mau datang dengan wangi-wangian yang kita buat. Ya, jadi ini proses pembuatan wangi-wangian pemirsa. Katanya kalau di masyarakat itu kalau ini dikasih ayam atau unggun lah. Iya. Dia nonton tuh lihat itu. Nggih. Jadi memang astral itu suka wangi, Mbak nggih? Ya biasanya gitu, tidak ada manusia yang suka wangi ya. Nggih. Jadi kita tidak boleh menangi diri itu. Nggih. Lek demit nggih wangi-wangian dilokne. Tapi lek wong nggih wangi-wangian menengae. Iya. Ya, cewek-cewek cantik itu kan pakai minyak wangi loh, Mbak. Iya, terus kemudian astral yang suka bunga itu kan sebenarnya nggak dimakan toh, Mbak? Enggak. Ada kalau caranya surupan itu yang makan minyak, yang makan kembang kan bukan astralnya, Iya. orangnya itu. Orangnya biar kelihatan angker, kelihatan sungguh-sungguh itu. Sebenarnya kalau kita lebih dalam lagi, yang namanya astral itu justru malah nggak makan kembang, Bang ya? Nggak makan minyak. Jadi tuh hanya dia senang berbau minyak itu senang. Seperti halnya kalau memang demit panganane menyan, bakul menyan tak dipangani demit. Okay. Terus kalau misalkan demit senengane kembang telon atau bunga-bunga di pasar-pasar, berarti bakul kembangnya menghilangkan kembang karena dimakan oleh demit. Nyatanya bakul kembang tidak ada yang berpura-pura. Katanya kembangnya hilang kan tidak ada, Mbak. Nggak ada, Mas. Selalu sesuai takaran atau sesuai kiloannya. Jadi kesimpulannya pemirsa ini berpengalaman bahwa demit atau jim atau sebagainya itu tidak makan menyan, tidak makan kembang. Iya. Dia cuma senang seperti kita. Kita kan senang sama harum-haruman. Okay. Terus kemudian kalau ada orang kesurupan atau apa terus makan kembang itu yang makan orangnya, jimnya nggak makan itu. Okay. Jadi bercampur antara kebutuhan jim dan kebutuhan manusia. Nafsunya manusia ingin makan kembang. Jadi yang makan kembang nafsu manusia. Iya. Nafsu manusia gitu. Akhirnya dia ketempelan, justru yang nempel itu nggak makan kembang, yang makan tetap manusia. Bukti nyata kalau manusia makan kembang, nanti kalau berak kan beraknya kembang. Iya. Kotorannya kecampuran kembang, tapi jimnya kan tidak berak kembang. Okay. Nah itu prosesinya seperti itu. Jadi sepengalaman saya, yang saya tahu, yang sing tak ruwi, lek demit itu ramangan menyan, ya ramangan kembang. Karena saya itu sudah lama belajar tentang perdemitan itu, Mbak. Okay. Lama sekali. Lama sampai Purwo, sampai dimanapun lah itu, setahu saya tidak makan kembang. Dia tidak makan menyan. Tapi dia tuh senang. Kalau ada harum dia datang. Okay. Memang dia senang, Mbak. Tidak hanya menyan, Mbak. Kadang-kadang terasi, pindang, ketela itu juga senang. Tidak hanya kembang saja itu pemirsa. Kita seperti bakar-bakar gitu ya, center liter. Ya hanya datang itu. Ya kapan ada kebunnya kan sampai sore aja gitu ya. Ini di kebun. Justru malah ibaratnya di rumahnya dia, bagi kita bakar-bakar seperti dia ini. Di sini ada gesekan di sana kan bukan rumahnya, bukan tempatnya. Setahu saya di sini itu aura saya menunjukkan bahwa indera saya mengatakan di sini gitu loh, Mbak. Harusnya malah senang, Mbak ya. Iya. Dikasih wangi-wangian gitu.
Memang di sini mayoritas bambu, Bang ya. Ini kan pohon bambu ini. Iya. Ini kan bambu. Ini kelihatan nggak? Airnya jernih sekali, Bang ya. Yang sini. Jadi ini di pinggiran kali memang. Biasanya kan sering di kali-kali tempat-tempat yang seperti ini kan gampang disinggahi oleh Iya. orang. Apalagi di tikungan seperti ini, Bang ya. Ini kan tikungan sana. Biasanya ini kalau dia mau menampakkan langsung datang, Mbak. Iya. Ada api seperti ini. Kalau datang biasanya nggak dekat, kalau ada api terus jauh gitu, Iya. sana, ke sana, ke sana. Tidak mau mendekat dengan api, Bang ya. Soalnya mungkin karena memang asalnya dari api, nanti dia kembali kan malah repot dianya. Kecuali Banaspati itu nggak takut sama api itu, Iya. karena dia sudah punya api itu loh. Justru kalau misalkan datang semua ngumpul di sini, kita malah senang, Bang ya. Iya, nanti kita berjejer-jejer malah kita bisa mengambil gambar dari sana. Jadi teman-teman tentang penunjukan atau mewujudkan atau menarik tentang dunia astral atau kita masuk ke dunia gaib atau kita bisa mewujudkan sebuah atau sesosok hantu itu tidak semua orang bisa. Bahkan orang indigo pun juga tidak semua mampu. Hanya indigo hanya melihat. Hanya dia tahu sendiri, tidak dapat ditunjukkan orang lain. Ya. Jadi menunjukkan itu tidak semua kita tahu. Ya, kita sebenarnya kita belajar untuk menunjukkan, mewujudkan juga tidak susah itu, Mbak. Itu. Ya. Bagi saya belajar tentang mewujudkan tidak susah. Cuma saya mendapat panggilan, mendapat amaran yang tidak dapat dilihat oleh mata loh, Mbak. Amaran itu teman saya menyarankan jangan menarik itu dulu awal-awal saya penerusan kan narik itu, Mbak ya. Ya, sering sekali, Mbak. Tapi lama-lama saya dimarahi sama teman saya, jangan narik jangan narik seperti itu, kamu kan sudah belajar kepangeranan, kenapa kamu masuk silam jeruning alam gaib terus memaksa kehendak itu, apakah kamu mau dipaksa sama bangsa astral? Terus saya pikir-pikir apa yang ucapan dia benar, karena namanya pengeram-eraman atau namanya kepangeranan itu kan bertentangan. Namanya kepangeranan kan kita yang diutak-utak hanya tertulung, nolong orang, jadi orang yang baik, kita zikir dan wirid nyebut nama Gusti Allah, Nabi gitu. Realitasnya ya seperti itu, banyak tuh kowe kawruh marang wong sing durung weruh, lek sing weruh rasa diwe roh, Mbak. Wong wis roh diwe roh. Saya komentar atau Sabdo Tomo itu tidak guruni pada orang yang sudah tahu, Mbak. Kita tuh dakwah kepada orang yang belum paham gitu. Yang sudah tahu ya nggak perlu, sudah tahu dikasih tahu. Iya, Mbak. Kan tidak semua orang bisa jadi paranormal, tidak semua orang bisa tahu kawruh loh, Mbak. Iya. Karena kawruh itu prosesnya puluhan tahun belajar itu, tidak sama setahun 2 tahun loh. Belajar kawruh puluhan tahun saja belum tentu ahli loh, Mbak. Karena sulit nama kawruh, kepangeranan itu benar-benar sulit karena pangeran atau Allah itu tidak dapat dilihat. Kita mendekatkan saja susah, kita merasakan saja susah gitu. Jadi untuk teman-teman mohon maaf misalkan kita penerusan tidak bisa mewujudkan
pada dasarnya kita kan bukan konten penelusuran atau pengungkapan masalah pewujudan itu loh. Tapi juga memberi iya. kebebasan dengan astral. Kalau misalkan seperti ini dia mau wujud, ya itu ya kita sambut, kita Mbak, sambut ya. itu aja gitu kan, kita sebagai teman Mbak, dan itu kan juga ciptaan Tuhan yang tidak jauh seperti kita ingin makan, ingin hidup lah, ingin hidup berdampingan, ingin misalkan bergerak apapun yang semaunya dia. Itu kalau dia kesini dengan baik-baik otomatis kan nggak masalah. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan keberadaan saya di sini dianggap mengganggu atau dianggap saya ingin menantang. Kalau dia datang ingin menantang, ya saya juga siap meladeni gitu Mbak. Apapun bentuknya saya juga siap untuk cara wong Jawa ngarani gelut, lek wong bahasane Canono saiki duel. Saya siap. Karena ya jangankan kok duel sama demit Mbak. Wong apabila malaikat datang hari ini dijemput nyawa saya sudah siap kok masa demit. Malaikat datang mencabut nyawa saya itu saya siap itu Mbak. Pasun siap itu bukan kemendel, bukan keminter, bukan wis rumoso apik ilmune, apik ngamale enggak. Karena kita memang hidup itu berani hidup harus berani mati harus berani hidup, itu resiko loh Mbak pemirsa. Pasrah, Mbak. Pasrah, kita apa yang dilekne ngendi pensier mati ya mati wis. Kalah harus jauh gitu. Jadi kita nggak bisa misalkan apa itu memaksa kepada asra untuk manut karo karepe dhewe. Asra dijaluk supaya teko terus disiksa terus aku untuk gambare terus aku oleh duit ke YouTube bareng itu kan saya menang satu angka saya dapat keuntungan tapi bagi Australia kan kerugian tempatnya diurat-arit, wongnya disiksa, dipanasi dan sebagainya. Itu kalau teman saya bilang begitu, teman saya bilang kamu nggak usah memaksa menyakiti para astral. Kalau kamu ingin tahu ya nanti kalau dia ingin bertemu kamu ya kamu syuting nggak apa-apa. Itu teman saya bilang seperti itu. Teman yang bilang seperti itu ya teman dia dapat dilihat oleh mata teman-teman. Itu yang tahu saya sendiri dan saya nggak mau saya tunjukkan namanya ini, nggak mau. Sudah berjanji tidak akan saya kasih kepada orang lain namanya itu. Dan mungkin memang menyiksa astral atau manusia itu ganjarannya kan sama, yang ibaratnya kalau kita berani menyiksa berarti kita harus siap suatu saat nanti disiksa, ngoten Mbak ya. Yang jelas kita tuh sebagai manusia, terus kita punya pilihan Mbak. Jadi kita tidak boleh misalkan nyindir orang, nyemoni orang, melecehkan orang, terus mengganggu orang, musuhi orang, itu nggak boleh Mbak. Jadi kita itu punya pilihan. Aku tak milih ngene, jadi silahkan milih ngene. Jadi kita nggak perlu misalkan ada teman terus yang mempunyai acara seperti renor ngene terus kita mengganggu, kita memusuhi atau kita melecehkan atau kita mengganggu, itu nggak boleh. Itu hak asasi pribadi, karena namanya kita masuk surga itu sendirian, kita disiksa sendirian, kita dihukum sendirian, kita nikmat juga sendirian gitu Mbak. Ya, dan jadi, yang tahu akan kesalahan kita kan cuma kita sama Tuhan Mbak. Jadi orang yang baik lah, jangan sampai ada orang sukses iri, ada orang berhasil kita iri, ada yang kontennya orangnya ratusan juta kita iri, itu nggak usah itu. Bagi saya nggak seperti itu. Kalau adik kata saya itu nggak punya penggemar nggak apa-apa, kita kan masih kerja yang lain kan bisa Mbak. Kita tidak harus kita mengubah sesuatu biar kita menjadi penggemar yang andalan yang diikuti beribu-ribu orang, berjuta orang. Bagi saya pasrah saja. Yang penting tetap kita menyajikan yang terbaik, dilihat yang monggo, buat dilihat buat nopo-nopo. Yang penting saya sajikan. Saya harus konsisten. Kalau saya sudah menjadi seorang YouTuber, saya harus melaporkan berita baik buruk, api elek, itu tetap saya sajikan, ditonton dan tidak, sumonggo pemirsa. Terus sajianku nggak elek, nggak demen, terus monggo. Yang penting saya berusaha menjadi orang yang baik. Siapapun yang berbuat atau berkarya apapun saya harus menghormati. Itu harus Mbak. Karena berkarya itu kan ya susah, sulit. Jadi kita nggak usah mengganggu karya orang lain. Misalkan ada teman-teman yang sukses, kita ganggu, amprih wonge kuwi rangan, amprih wonge kuwi ora payu konten, itu sangat dilaknat oleh Allah, dibenci. Nggak boleh macam itu. Rezeki sudah ditentukan oleh sing kuwasa.
digawe gampang ora kaya wong, digawe angel ya ora kaya wong gitu loh. Oke. Makanya kita itu belajar, baik itu belajar Mbak. Kita ini belum baik, kita belajar baik Belajar gitu loh. baik. Bukan kita orang baik, belajar baik. Kan kita hidup itu ada pilihan. Kowe milih ndi, ya terserah, manut karepe awake dhewe. Nggih. Terus kemampuan ora kena dipadakne isane ngene kudu ngene gak iso. Mampune Gus sakmene kon ngene kan gak iso, Mbak. Ya mboten saged, Gak Mbak. bisa. Kapasitas kita hanya seperti ini, ya Iya. isane ya sing gur ngene iki gitu loh. Punya kapasitas dan Iya, potensi tentang penonton masing-masing. yang ada di YouTube kan bisa boleh memilih. Misalkan nggak senang sama konten kita, ya nggak apa-apa gitu loh. Milih yang lain juga nggak masalah. Yang penting kita konsisten membuatkan konten yang sebaik-baiknya gitu. Sebaik-baiknya dengan dasar atas kebenaran, atas kebenaran artinya itu tidak menyusahkan orang lain gitu loh, Mbak. Iya, Mbak. Yang penting jadi kadang-kadang itu kan saya lihat di teman-teman tuh ada gegeran masalah wis reno-reno itulah, pokoknya tidak menyebutkan yang macam-macamnya kan. Saya nggak ingin menyakiti orang. Iya, Mbak. Aku berusaha jangan sampai aku menyakiti orang, Mbak. Apapun walaupun saya dihina, saya dicaci maki, biarkan aja. Iya. Yang penting kita jadi orang yang baik, berbaik kepada orang lain. Kalau ada orang lain minta tolong, ya kita tolong kalau kita bisa. Iya, Kalau kita tidak usahakan. bisa, ya ucapkan kita nggak bisa nolong gitu. Nah, dengan berkas kita menolong orang itu nanti ada catatan yang akan menguntungkan kita. Gitu. Nggih. Nah, ini udah ada hampir mati, maka nanti dikasih menyan. Kita agak mundur sejenak biar nanti hadir gitu Mbak ya. Iya. Semoga mau hadir. Ini kris bukan kris untuk menggantui demit enggak Mbak. Iya. Ini masalah dia datang ini kan ada kodamnya itu. Barangkali dia berteman itu Mas gitu. Dan masang keris seperti ini bukan karena nanti masang keris berkerisnya Bapak Yudhito, enggak, saya enggak ingin jadi penjual keris. Iya. Saya enggak ingin jual keris kepada teman-teman di YouTube. Kalau kerisnya misalkan ada enggak saya dibeli, diminta saja juga boleh kok. Asalkan yaitu ada impen, Mbak. Ada impian gitu. Kita tinggalkan Mbak. Oke. Kelihatan di sini. Kelihatan, Mbak. Kita memang sengaja durasinya diperpanjang gitu. Nggih. Kan biasanya kita kalau kita penelusuran kan nggak pernah lama. Biasanya kita skip, jadi memang di bagian-bagian tertentu saja. Tapi kali ini kan memang kita lost dari awal sampai akhir, Mbak. Jadi biar teman-teman itu juga tahu kalau misalkan proses astral datang itu nggak semudah yang kita pikirkan, Bang. Ada suara-suara Mbak. Iya. Ada suara di sekitar bawah. Nggih. Ini kalau masuknya YouTube kan kita potong. Nggih. Kita doakan semoga teman-teman yang melihat, utamanya yang melihat pada kita, utamanya yang nyemak kepada kita
mendoakan Mbak. Di dalam HP ini kan terdaftar siapa yang Iya. nyemak kan terdaftar di sini. Jadi saya mendoakan semoga yang nyetel atau yang nyemak ini sebelum nyetel dan selanjutnya itu ada perkembangan. Iya, jadi bisa mengambil manfaatnya, Bang. Semoga selama nyemak kita ada perubahan dari segala hal, perubahan positif. Dilancarkan rezekinya, permudah usahanya, tentram, bahagia, dan sebagainya. Otomatis kalau HP sering untuk dibawa ke mana-mana, ke tempat ringit kan mesti ada ioninnya. Atau sampai matian sebentar. Matian dulu kita menanti sampai nanti ada perwujudan atau ada suara-suara Mbak. Oh iya Mbak. Jadi biar tidak banyak durasi nanti. Kalau sudah ada reaksi pendekatan nanti kita report lagi. Oke teman-teman, kita sudah menunggu lama sekali, sudah hampir setengah jam kita menunggu, tapi ternyata tidak ada reaksi. Mungkin memang reaksinya cuma ada di awal tadi, jadi memang memberikan isyarat pemirsa bahwa memang saya ada Mbah gitu. Jadi memang tadi daun yang goyang-goyang itu menjadi sentra pada malam hari ini, perwujudan dari astral yang ada di tempat ini. Dan ada orang yang lari. Iya. Bukan kaki Mbak, itu payudara itu. Iya, tadi saya kira kaki Mbak, soalnya datangnya itu terasa dari timur. Kemudian waktu Mbah Kendil sedang wawancara tadi, kemudian Mbah Kendil mengajak masuk ke dalam hutan dan ternyata ada perwujudan daun itu Mbah yang bergerak-gerak. Pada saat sidem kayon pemirsa, jadi nggak mungkin ada satu daun pun yang bergerak pada waktu itu. Harusnya semua menyembah kepada Sang Pencipta Mbah nggih. Tapi memang karena pengaruh astral akhirnya mau bergerak. Kemudian kita sudah menyajikan wangi-wangian dan ternyata tidak mau menampakkan diri lagi. Ya, semakin lama semakin dingin, semakin tenang Mbak, semakin tenang. Ya, semakin tenang. Justru menjauh gitu Mbak. Oke, jadi mungkin cukup sekian teman-teman. Kami sudah mengusahakan semaksimal mungkin. Semoga video ini menjadi hiburan yang dapat menghibur kalian semua di rumah. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa terus dukung channel kami, subscribe, like, dan kemudian share, bagikan ke teman-teman kalian supaya kita dapat lebih semangat lagi menyajikan hiburan untuk kalian, dan kami akan berusaha untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi. Mbak Kendil ada tambahan? Tidak ada Mbak. Tidak ada. Ya kita yang jelas untuk penyajian kita, jadi kita usahakan walaupun sejeleknya apapun ya kita berusaha yang asli aja Mbak. Jujur Mbak ya. Kita berusaha untuk menyajikan yang asli karena ketakutan kita kalau tidak asli nanti rasanya pemekunangan ngono kan ya malah tidak enak. Tapi ya seperti ini memang kita tidak tahu menahu tentang kehidupannya dia, sehingga dia semaunya sendiri. Yang jelas tetap kita maju terus, barangkali nanti suatu saat kita akan bisa mengambil gambar yang lebih baik atau yang lebih kita sajikan lebih unggul, lebih baik, dan kita bisa memberikan hiburan yang lebih senang gitu. Nah, kita setiap keluar kadang-kadang ya tidak memuaskan, tidak ada hasil gitu. Yang jelas kita selalu mengagumi, selalu kita mengagungkan, kita menghargai kepada teman-teman konten, kepada teman-teman terutama teman penelusuran Mbak. Saya benar-benar semenjak menjadi seorang penelusur ini ya Mbak, itu kita akan bersusah payah, kita malam-malam di kebun orang hujan, atau kita mungkin ada masalah kendaraan. Jadi kita menjadi seorang penelusur itu tidak mudah, sehingga kita risikonya juga banyak Bang ya. Banyak ular dan sebagainya, itu banyak, sehingga
bagi teman-teman yang berkonten tentang hantu, tentang Astra, saya mengucapkan jempol. Ternyata tidak mudah. Jadi kita tetap menghargai apapun bentuknya, kita lebih menghormati, dan kita sudah bisa merasakan. Tentu kita harus dalam satu dengan yang lain selalu mendukung, Mbak. Kita selalu menyepot atas karya-karya teman-teman yang ke bidang penelusuran, terutama tentang Astra atau hantu atau uji nyali, Mbak. Jadi kita tahu suka dukanya, Mbak. Kita suka dukanya tahu. Jadi kita kalau belum menjadi seorang pembuat konten penelusuran, kita kan maido, Mbak. Ngono aja itu. Ternyata setelah kita turun ke penelusuran, kita benar membuang waktu dan sebagainya banyak yang kita ucapkan. Tapi dari saya juga mengakui atas karya teman-teman yang mengambil bidang konten hantu atau Astra. Semoga karya-karya Anda selalu menghibur pada pemirsa, karya-karya Anda sebagai anak bangsa yang selalu bisa membeberkan tentang kawruh, tentang gaib. Itu kan namanya konten penelusuran, kan membeberin gaib, Mbak. Kalau tidak ada teman-teman penelusuran, tidak ada teman-teman nyali, jadi penonton tidak tahu hantu seperti apa, bagaimana kita naik gunung, turun gunung, kita kena sengatan daripada ular biasa, kita kena sengatan dengan keberingasan para Astra sampai muntah darah dan sebagainya. Maka kita tetap menghormati dan mendukung kepada teman-teman semua. Kita juga belajar untuk yang lebih baik, gitu, Mbak. Ya mungkin cukup sekian dulu teman-teman video kami pada malam hari ini. Terus ikuti dan tonton video kami selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu. Sampai jumpa teman-teman.